Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu. Kami kau ingatkan untuk bertobat, untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Allah penyelamat dan penebus. Bantu kami ya Bapa supaya kami semakin menyadari rahmat yang berharga ini, bahwa Yesuslah yang membuat kami mau bertobat. Bantu kami supaya kami bisa menampung, menerima Yesus sebagaimana Lewi, sang pemungut cukai. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, apa yang sebetulnya kita inginkan capai dalam masa prapaskah adalah pertobatan. Dan kita sadar, kita tahu pertobatan bukanlah yang mudah, bukan yang gampang. Sudah berapa lama kita menjadi Katolik, sudah berapa lama saya menjadi imam. Pertobatan merupakan suatu proses, ya, kembali kepada Yesus. Semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus dan menerima cinta Yesus dalam hidupku. Dan itu yang terjadi pada Lewi, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pasti ditolak, berdosa, disingkirkan, dijauhkan. Tapi rupanya harta benda dan segala sesuatu itu tidak membuat dia menjadi tertutup. Ya, kalau Anda lihat di viral baru-baru ini, seorang pegawai pajak yang anaknya dengan serta-merta menghajar, bahkan mengerikan sampai anak itu terluka, gegar otak dan seterusnya. Dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, dengan kemewahan dan seterusnya. Anda baca di viral, orang Katolik lagi. Jadi tidak mesti ketika kita Katolik kita dengan sendirinya tidak jauh dari dosa, tidak bisa menghambur-hamburkan harta kekayaan dan memamer-mamerkan. Sebagai pegawai pajak, ya kita tahulah secara normal berapa gaji, tapi secara tidak normal pasti mereka bermain dengan para penguasa, para pejabat, apapun juga. Dan itu menjadi rahasia umum. Zaman Yesus pun sampai sekarang pun. Tapi kita lihat bahwa hari ini Yesus datang sekali lagi. Dia datang ke rumah Lewi. Lewi menjamu. Ya. Perasaan dihargai sebagai pribadi, Yesus datang kepada orang berdosa. Sesuatu yang luar biasa. Kita juga demikian. Yesus mau datang ke dalam hati kita yang berdosa, lemah, dan bersediakah ya kita menerima Yesus sebagai yang mencintai, yang menerima, mengakui. Kita boleh dan harus berdoa banyak, berpuasa banyak, dan bersedekah banyak. Tapi itu semua adalah sarana supaya Yesus datang kepada kita. Yesus menerima aku apa adanya. Dan apa yang terjadi kemudian, si Lewi yang kemudian mungkin dikatakan dia adalah si Matius, pengarang Injil. Jadi kita lihat dia bertobat dan mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, ikutilah aku. Nah, jadi kita lihat bagaimana seandainya benar, dan memang ya gereja punya keyakinan bahwa Lewi itu adalah Matius. Dia mencari Tuhan, dia mengenal Tuhan, dan dia mengungkapkan pengenalan itu dengan Injil Matius. Sebegitulah kita melihat Injil Matius dalam diri. Begitu dekatnya, begitu terpesonanya dia sebagai orang yang berdosa yang diubah oleh Yesus. Saudara, sekali lagi pertobatan itu bukan soal lahiriah, soal fisik, tetapi soal sentuhan jamahan Tuhan dalam diri kita. Ketika Tuhan menyentuh, menjamah, maka kita berubah. Maka kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti apa? Mengikuti perilaku, sikap, hidup, tindakan pribadinya. Kita menjadi menyerupai Yesus, Christ-like. Saya ulang itu berkali-kali di beberapa hari ini. Hanya orang yang mau menyerupai Yesus, berjuang, bergulat, mencari, dan berusaha mati-matian untuk belajar, untuk mengenal, membaca, dan terus tentang Yesus. Mengalami, berdoa. Tidak hanya berdoa secara biasa-biasa, tapi berdoa meluangkan waktu, hening, sunyi, membaca kitab suci. Itu bagian dari proses pengenalan akan Yesus. Supaya hati kita, pikiran kita, jiwa kita terbuka, terubah oleh Yesus sendiri. Apakah aku bisa mengubah hidupku? Belum tentu.
Hanya Yesus yang bisa mengubah diriku menjadi seperti dirinya. Roh Kudus yang dia curahkan kepada kita dan sudah ada dalam diri kita. Semoga kita menerima Yesus seperti Lewi dalam hati kita yang berdosa dan jelas Tuhan Yesus mau dan bersedia mengerti dan memahami jiwa kita. Semoga para saudara sekali lagi janganlah kita jadikan prapaskah ini secara lahiriah, mengubah secara lahiriah. Ya. Tetapi lebih kepada perubahan batinnya. Dan perubahan batinnya itu bagaimana bisa terjadi? Saya memakai prinsip STAR. Saatnya kita stop. STAR itu stop. Stop dulu, lihat dulu. Lalu kemudian think and access and response. Yang paling penting stop lalu think and access. Berpikirlah, ubahlah, berikan makna baru. Pesan-pesan kitab suci itu menjadi makna think and access. Lalu kita berpikir mengubah makna hidup. Dekonstruksi lalu konstruksi lagi di dalam kacamata Tuhan. Lalu kita merespons menjadi baik buah-buah roh. Respon kita adalah buah-buah roh, sabar, murah hati, lemah lembut. Belajar menerima realitas hidup yang gak mudah dan seterusnya. Jadi masa ini adalah masa yang saya sebut adalah meditasi. Meditasi berpikir-pikir, merenung tentang kehidupan, tentang Yesus dalam perspektif Allah. Ya, proses humanisasi menjadi manusia yang manusiawi. Tapi juga menjadi manusia yang ilahi, divinisasi. Ya. Lalu kontemplasi, kita merenungkan Tuhan ubahlah hidupku sesuai dengan kehendak. Jadi proses humanisasi menjadi manusia yang manusiawi. Kita tidak cukup hanya berdoa, tapi diri kita tidak menjadi manusia yang manusiawi. Sabar, murah hati, lemah lembut, mencintai orang lain. Dalam proses humanisasi ini kita menjadi manusia yang ilahi, divinisasi. Dua hal yang sebetulnya satu dalam proses prapaskah ini. Semoga masa prapaskah ini membuat kita menjadi terbuka dan membuka diri dengan rela dan ikhlas menjalani apa yang seharusnya kita jalankan. Semoga Anda bisa melakukan hidup kita dengan proses STAR. Stop dulu, banyak duduk, banyak diam. Think, berpikir, merenung, akses, memberi makna yang baru sesuai dengan prinsip Tuhan dan respons. Semoga Anda dan saya duduk diam, merenung, think and access, lalu mengubah hidup kita. Respons buah-buah roh. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk menjadi satu dalam Kristus Bapa, Putra, dan Roh Kudus.